Perjalanan penjajahan Portugis ke Nusantara. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang berhasil mencapai dan menjajah wilayah Nusantara. Tujuan utama mereka adalah mencari rempah-rempah yang sangat berharga di pasar Eropa. Perjalanan dimulai saat Vasco da Gama berhasil menemukan jalur laut ke India melalui Tanjung Harapan atau Afrika Selatan pada 1498. Setelah itu Portugis terus melanjutkan pelayaran ke wilayah timur. Pada 1511, di bawah pimpinan Alfonso del Albuquerque, Portugis berhasil merebut Malaka, pelabuhan penting di Asia Tenggara yang menjadikan pusat perdagangan rempah-rempah. Dari Malaka, Portugis melanjutkan ekspedisinya ke wilayah Nusantara, terutama Kepulauan Maluku yang terkenal sebagai Spice Island karena kekayaan cengkeh dan pala. Pada 1512, Portugis tiba di Maluku dan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Ternate. Mereka membangun benteng dan memulai memonopoli perdagangan rempah-rempah. Namun, kehadiran Portugis di Nusantara menimbulkan konflik dengan kerajaan-kerajaan lokal serta bangsa Eropa lain yang datang kemudian. Penjajahan Portugis di Nusantara tidak berlangsung lama karena pada abad ke-17, kekuasaan mereka mulai tergeser oleh kedatangan Belanda dengan POC-nya. Perjalanan penjajahan Spanyol ke Nusantara merupakan bagian dari ekspansi kolonial Eropa ke Asia Tenggara pada abad ke-16. Meskipun Spanyol tidak berhasil menguasai Nusantara secara luas seperti Portugis atau Belanda, mereka meninggalkan jejak yang penting. Latar belakang kedatangan Spanyol. Spanyol bersama Portugis adalah pelopor penjelajahan samudra pada abad ke-15-16. Setelah perjanjian Tordesillas pada 1494, dunia dibagi antara Spanyol dan Portugis. Portugis menguasai wilayah di sebelah timur Tanjung Harapan, termasuk Hindia Timur atau Nusantara. Spanyol mendapat wilayah barat, terutama Amerika. Kedatangan Spanyol di Nusantara. 1. Ekspedisi Magellan pada 1521. Ferdinand Magellan tiba di Filipina dan tewas di sana. Kapal tersisa yaitu Victoria dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano. Mereka melanjutkan perjalanan ke Maluku atau ke Pulau Rempah sebelum kembali ke Spanyol. Mereka menyelesaikan pelayaran keliling dunia pertama. 2. Ekspedisi Spanyol ke Maluku pada 1525 sampai 1529 dipimpin oleh Garcia Jofre de Loaiza. Ekspedisi ini bertujuan mengklaim Maluku untuk Spanyol. Mereka tiba di Tidore pada 1526 bersaing dengan Portugis yang sudah berkuasa di Ternate. Terjadi konflik antara Spanyol di Tidore dan Portugis di Ternate. 3. Perjanjian Zaragoza pada 1529, yaitu Spanyol dan Portugis menandatangani perjanjian baru. Spanyol meninggalkan klaimnya atas Maluku dengan imbalan 350.000 dukas emas dan Portugis memegang hak eksklusif atas perdagangan rempah di Nusantara. Perjalanan penjajahan Belanda ke Nusantara. Penjajahan Belanda di Nusantara berlangsung selama lebih dari 3 abad, dimulai dari kedatangan mereka pada akhir abad ke-16 hingga pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Berikut adalah tahapan penting penjajahan Belanda di Nusantara. 1. Kedatangan Belanda pada 1596. Pada 1596, ekspedisi Belanda pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Meski awalnya mendapat perlawanan, kedatangan mereka membuka jalan bagi perdagangan Belanda di Nusantara. Pada 1602, Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau POC, perusahaan dagang yang diberi hak monopoli dan kekuasaan seperti negara untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. 2. Masa POC pada 1602 sampai 1749. A. Pendudukan Maluku pada 1605 sampai 1667. POC merebut benteng Portugis di Ambon dan memonopoli perdagangan cengkeh dan pala, sering menggunakan kekerasan seperti pembantaian banda pada 1621 untuk mengontrol produksi rempah. B. Pendirikan Batavia pada 1619 dipimpin oleh Jan P. Yerteson Cohen merebut Jakarta dan mendirikan Batavia atau sekarang yang lebih dikenal Jakarta sebagai pusat kekuasaan POC. Ekspansi ke Jawa dan luar Jawa, menguasai pelabuhan penting seperti Malaka pada 1641 dari Portugis, ikut campur dalam konflik internasional
pada 1749 sampai 1757 untuk memperluas pengaruh. Korupsi dan kebangkrutan. VOC bangkrut pada 1799 karena korupsi, persaingan dengan Inggris, dan biaya perang yang tinggi. 3. Masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai 1942. Setelah VOC dibubarkan, wilayah jajahannya diambil oleh pemerintah kerajaan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Sistem paksa pada tahun 1830 sampai 1870 ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk mengisi kas Belanda yang kosong. Rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila yang menyebabkan penderitaan besar. Politik pintu terbuka atau liberal pada tahun 1870 sampai 1900. Swasta asing diizinkan menanam modal di Hindia Belanda, memicu industrialisasi perkebunan dan pertambangan. Politik etis pada tahun 1901 sampai 1942. Belanda menetapkan kebijakan balas budi melalui pendidikan, irigasi, dan imigrasi, tetapi tujuannya tetap untuk kepentingan kolonial. Munculnya golongan terpelajar yang nantinya memimpin pergerakan kemerdekaan, misalnya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Penuh Jepang pada 1942 sampai 1945 dan berakhirnya penjajahan Belanda. Belanda menyerah kepada Jepang pada Maret 1942, mengakhiri kekuasaannya sementara. Setelah Jepang kalah pada 1945, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer pada 1945 sampai 1949, tetapi